Adik, rendahkan sedikit kerah bajumu. Adikmu kerja di grup GIW, suruh dia tunjukkan sedikit di depan umum. Bagaimana kalau sampai mempengaruhi pekerjaannya? Sebesar apapun perusahaan, cuma dapat gaji saja. Kalau berobat tidak beres, bagaimana bisa melunasi utang keluarga? Sudah, jangan bertengkar lagi. Aku akan berkorban, oke? Adikku punya modal. Siap-siap mulai siaran langsung, ya. Halo, Cepat datang selamatkan aku, ayah menjodohkanku. Aku tidak bisa menolak. aku masih harus siaran langsung untuk bayar utang. Lagi pula aku bukan wanita kaya cantik, kamu saja yang pergi. Aku tidak mau pergi. Begini, aku kasih 100.000, tolong bantu aku sekali ini, ya? 100.000, transfer sekarang. Halo, apakah ini Nona Fen Luo Luo? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Akhirnya menemukanmu. Ah, iya, betul. Aku fan Luo yang dicintai semua orang. Halo, nama saya Sujiai, salam kenal. Mohon bimbingannya. Apa? Dia ternyata bosku? Presiden baru grup GIW. Baiklah, kalau sudah datang, ikuti prosedur saja. Aku ini cuma anak orang kaya yang boros. Sebulan bisa menghabiskan ratusan ribu dengan mudah. Tas-tasku saja ada ratusan, jadi pria yang bersamaku akan merasa sangat tertekan. Uang bisa membeli kebahagiaan, kenapa tidak? Belanja itu nomor 2, yang penting aku suka bersenang-senang. Sudah kenal banyak pria. Kamu paling-paling cuma barang kelas B. Kalau barang kelas A seperti apa? Barang kelas A itu, selain wajah tampan, paling tidak harus punya tubuh yang kuat. Dibandingkan dengan barang kelas A yang kamu bilang, bagaimana tubuhku? Aku juga punya six pack, mau cek? Tidak. Sepertinya tidak perlu. Tuan Su, tolong tenang. Ini acara jodoh, bukan godaan. Nona Fen, tadi bilang suka bersenang-senang. Aku hanya suka bersenang-senang, bukan suka mesum. Kamu sangat cocok dengan kriteria pernikahanku. Aku tidak mau menikah denganmu. Nona Fen datang ke acara jodoh, bukan untuk menikah? Maksudku, baiklah, dia yang memaksaku. Aku akan keluarkan jurus andalanku, serangan besar. Nona Fen, kamu tidak apa-apa? Situasi ini butuh bantuan napas buatan. Seperti yang kamu lihat, aku punya penyakit ini. Aku tidak bisa mengendalikannya. Aku juga tidak ingin menyusahkanmu, jadi selamat tinggal. Tunggu dulu, tambahkan kontak. Kurasa tidak perlu. Apa kamu ingin setiap kali bertemu harus melalui perantara? Lagi pula, bukankah pernikahan kita harus dibahas? Apa yang kamu bicarakan? Nona Fen, aku sudah memutuskan untuk memilihmu. Bos Su, tidak menyangka kamu masih mau ikut kencan buta. Kakek sudah tua, ini satu-satunya keinginannya. Apa aku tidak boleh memenuhinya? Jangan bilang. Kencan buta kali ini cukup berhasil. Aku bertemu dengan orang yang selalu kudambakan. Baik, Aku hampir celaka karena kamu. Dia ternyata bosku. Jika dia tahu aku palsu, aku bahkan bisa kehilangan pekerjaan yang susah payah kudapat ini. Utang keluargaku masih harus dibayar setiap bulan dengan gajiku. Kamu adalah sahabat satu-satunyaku. Selain kamu, tidak ada yang bisa membantuku. Sudahlah, mari kita pikirkan solusinya. Dia adalah CEO grup JW yang terhormat. Bagaimana mungkin dia menikah dengan mudah? Masuk akal, mungkin dia hanya ingin bersenang-senang. Atau hanya impulsif. Benar, untuk berjaga-jaga, malam ini kita harus begadang mempelajari kelemahannya, buat dia mundur. apa? Kamu mau memecat anak Pak Li? Pak Li adalah veteran perusahaan. Kakek, bukankah kakek ingin aku mengurus perusahaan dengan baik? Kakek merasa tidak tega. Kalau begitu, kakek, jika aku bilang, aku suka gadis yang kukencani itu dan ingin menikahinya. Apa kakek akan merasa lebih baik? Serius? Serius. Bagus. Asalkan kamu bisa berkeluarga, itu artinya kamu sudah dewasa. Apapun yang kamu lakukan, kakek dukung. Su, Kayuarla Ipimu. Hari ini kita harus bicara jelas. Kenapa aku dipecat? Bukankah itu manajer departemen penjualan kita? Kenapa dia dipecat?
Manajer Lin, kamu cari aku? Kenapa aku dipecat? Kenapa dipecat? Kamu tidak sadar? Ayahku adalah veteran perusahaan. Tanpa ayahku, kakekmu tidak akan bisa membangun kerajaan ini. Jadi ini alasanmu mencuri dan menerima suap? Ayahku berjasa besar, ambil sedikit saja tidak masalah kan? Ada masalah apa? Kakekmu juga tidak bilang apa-apa kan? Awalnya aku ingat hubungan baik ayahmu dan kakekku selama bertahun-tahun. Ingin memberimu tunjangan. Sekarang, aku tarik kembali. Tidak tahu diri, aku lawan kau. Sekarang kau tahu kenapa aku memecatmu? Aku paling benci dibohongi, apalagi kau menganggapku bodoh. Sekarang, tidak hanya aku memecatmu, tapi juga akan membuatmu menghadapi hukuman hukum. Sial-sial, dia paling benci dibohongi. Berarti aku pasti mati. Su, kalau tidak memberiku 10 juta, aku bunuh dia. Kau mau biasa. Kau mau uang tidak masalah. Maka kau tidak bisa lari lagi. Jangan mendekat, pergi. Halo Wolwo, Kian, ada masalah besar. masalah apa? Dia bilang harus menikahiku. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku kasih nomor teleponnya. Kau janji dia keluar atas namaku. Baiklah. Oke, malam ini, aku akan menjadi wanita matri sejati. Lihat dia masih berani menikahiku atau tidak. Bibirmu kenapa? Tidak apa-apa, hanya kecelakaan kecil. Untung dia tidak tahu aku pelakunya. Bilang mau menikahiku, tapi mainnya heboh juga. Bibirmu sampai luka dicium. Ini bukan luka ciuman, ini luka terbentur. Aku bercanda, ayo kita beli baju sekarang. Sehari tidak beli baju dan tas baru. Aku langsung gatal-gatal. Selamat pagi Nona, ada yang bisa dibantu? Apa ada model terbaru? Keluarkan semuanya. Baik. Aku mau terima telepon dulu. Aduh, ini bukan Zhong Hao? Selamat pagi Nona, semua model terbaru ada di sini. Silakan pilih sesuai selera. Ini bukan Zhao Kian. Sekarang berani belanja di toko merek mahal. Kau mampu beli? Dulu kau kan orang miskin, dulu berusaha mati-matian. Menggoda Hao kami, tahu-tahu dia ada di sini. Mau mengulang trik lama lagi, ya? Tenang saja, orang seperti Zhong Hao. Tidak akan ada yang mau merebutnya. 11-11, ucapanmu terdengar seperti anggur yang tak bisa dimakan. Lalu bilang anggurnya asam. Padahal dulu aku selalu mengejarmu. Siapa sangka dia masih punya banyak utang. Jadi, datang ke sini hari ini, mau cari sugar daddy lagi. Untuk bayar utang keluargamu? Jangan bicara kasar begitu. Siapa tahu ada orang bodoh yang mau. Oh ayah, hahaha. Tolong bungkus semua baju ini, terima kasih. Tak kusangka kau suka barang-barang seperti ini. Pegang ini. Kalau kau mau melayaniku semalam, aku bisa pertimbangkan untuk membelikannya untukmu. Tutup mulut kotormu. Si miskin, aku ingin lihat bagaimana kau akan mempermalukan diri nanti. Nyonya, total belanjaan Anda 335.000 yuan. Bayar dengan QR Code atau kartu? Kartu. Hah, kartu emas dari Luo mana? Aku yakin taruh di tas. Hahaha, 330.000 yuan. Sudah kubilang, mana mungkin kau bisa beli. Masih saja pura-pura kaya di sini. Sekarang malu kan? Hah, hidupmu memang lucu. Minta orang dorong gerobak baju, tapi tak bisa beli satu pun. Sanggup memelekan. Beli semua baju di toko ini untukku. Ini kartu hitam eksklusif miliaran global, bagaimana dia bisa punya? Tidak usah, pakai kartu emasku. Bagaimana? Bajuku terlalu banyak?
Mau ku beri 1. Apa istimewanya? Ayo kita pergi. Ambil, aku tidak suka pakai uang orang lain. Tapi aku bukan orang lain. Aku tunanganmu. Itu dia yang pura-pura jadi Nona Fen Luo Luo. Aku sudah laporkan ke Mener. Tangkap dia. Jangan lihat, jangan lihat. Berani sekali. Ganggu klien VIP-ku tidak mau kerja lagi? Maaf sekali, Nona Fen Luo Luo. Ini salah paham, salesnya baru. Masih berdiri saja? Pergi sana. Nona Fen Luo Luo, tolong. Jaga baik-baik kartu emas ini. Terima kasih, tolong bungkus baju-baju ini. Nanti aku kirim orang untuk mengambilnya. Baik. Sudah cukup beli baju. Mau yang lain? Tas, sepatu. Apapun yang kau mau, bisa kubelikan. Aduh, wanita matre aja nggak bisa ngusir dia. Lebih baik pakai cara yang lebih keras. Tiba-tiba aku nggak mau belanja lagi. Gimana kalau kita ke kamar aja? Oh, ternyata kamu suka yang kayak gini ya? Itu tadi mantan pacarku, kamu tahu kan? Dia nggak bisa diranjang, makanya aku putusin. Staminanya nggak bagus. Stamina cuma satu hal. Romansa, teknik, semuanya penting. Nggak boleh kurang satu pun, setuju kan? Jadi semua mantan pacarmu harus membuktikan kemampuan diranjang dulu? Ya iyalah. Kalau nggak bisa diranjang, buat apa aku sama dia? Berani cobain sama aku? Tentu saja. Kalau kamu nggak mau, kita bisa putus dengan baik-baik. Aku janji nggak akan bocorin satu kata pun. Kalau kamu suka, kenapa enggak? Aku cuma takut kamu nggak bisa berhenti. Halo, aku pesan kamar. Oke, baik. Ayo. Takut? Masa aku takut? Terus kenapa kamu gemetaran? Aku senang, senang. Gimana nih? Dia pernah bilang di kantor. Dia paling benci dibohongin. Ah, nggak bisa. Aku harus kerja. Ah. Aku harus kerja. Bukan. Jam segini kerja apaan sih? Maksudku, aku suka main cosplay. Malam ini kamu jadi bos galak, dan aku jadi sekretaris kecilmu. Aku sedang kerja, dan kamu nggak ada niat baik. Gak nyangka kamu jago banget mainnya. Aku emang bos beneran sih. Iya kan, sekretaris kecilku? Kamu harus mandi dulu, mandi dulu. Oke. Lagi pula malam ini kan ujian buat aku. Apapun yang kamu minta, aku akan penuhi. Nggak bisa, kalau begini terus reputasiku hancur. Aku harus cepat-cepat pergi. Sayal. Nona, kamu nggak apa-apa? Kok badanmu keras banget sih? Sakit tahu nabraknya. Nggak apa-apa. Salahku juga jalan terlalu buru-buru. Silakan duluan. Silakan duluan. Nah, pria kayak gini baru cocok buat aku. Sayangnya sekarang tidak ada waktu lagi, Sisi sayangku. Semuanya berjalan sesuai keinginanmu. Kamu puas? Selain uang, status, dan jabatan, apa kamu menyukaiku? Kamu harus memberitahuku hari ini, di kamar mana mereka berada. Maaf, aku tidak bisa membocorkan privasi tamu. Kalau tidak bilang, aku akan laporkan ke polisi. Tidak masuk akal. Dasar sampah! Di mana kamu menyembunyikan sahabatku? Di mana dia? Lepaskan aku. Tak kusangka kamu secantik ini. Ternyata satu geng dengannya. Bagaimana kamu tahu aku bersama sahabatmu? Ini kunci kamarnya. Kamu lihat sendiri di atas. Sisi.
Maaf, ini semua salahku, aku yang mencelakanmu. Sujai si sampah itu. Harus laporkan ke polisi dan tangkap dia. Ada apa, Lolo? Kenapa mau laporkan dia ke polisi? Bukankah dia sudah? Apa yang kamu omongkan? Kami tidak melakukan apa-apa. Jangan-jangan dia tidak bisa diranjang? Aku tahu kamu belum siap, tenang saja. Aku tidak bermain-main dengan perasaanmu. Aku tidak akan memaksamu menerima segalanya dariku. Sebelum kamu benar-benar siap. Aku sudah menunggumu lama, tidak masalah menunggu lebih lama lagi. Kamu tidak memaksaku lagi untuk bersamamu. Tentu saja itu tidak akan berubah. Hanya saja aku berharap sebelum kita menikah, kita bisa memperkuat hubungan kita. Kencan kita bisa dilanjutkan, sekali tidak cukup, 2 kali. 2 kali tidak cukup, 3 kali, bahkan 10 kali. Oh, ternyata Sujai ini sedang main pura-pura tidak tertarik. Kurasa Sujai benar-benar mencintaimu. Kalau tidak, dia tidak akan memperlakukanmu seperti ini. Lalu apa yang harus kulakukan nanti? Bukankah ini bagus? Kamu akan segera menikah dengan keluarga kaya. Apa aku harus memberitahunya bahwa aku bukan Fen Lolo yang asli? Jujur saja, kalau dia benar-benar mencintaimu, pasti tidak akan peduli dengan identitasmu yang lain. Yang dia pura-pura tidak tertarik bukan aku, tapi kamu, Nona Fen. Ia juga, kalau keluarga Su dan Fen bersatu, paling tidak di kota ini kita akan tak terkalahkan. Ayahku sedang menghitung itu. Dia pasti sangat ingin menikahkan putri Fen yang asli. Kamu tidak tahu betapa ambisiusnya dia. Dia tidak kenal kompromi, aku melihat sendiri saat dia baru menjabat. Langsung memecat banyak petinggi perusahaan. Bahkan anak dari pejabat tua yang merupakan kakeknya pun dia pecat. Bahkan mengangkat dirinya ke penjara. Aku paling tidak suka tipe pria licik yang manis di mulut tapi berbahaya di hati. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia bilang, dia ingin berkencan denganku 10 kali. Kalau sampai saat itu aku belum jatuh cinta padanya, dia tidak akan memaksaku untuk menikah dengannya. Bagus, Siksi, cuma 10 kali kencan kok. Kamu harus bertahan. Nanti aku akan berpisah dengannya dengan baik-baik. Aku akan kembali menjadi Zhao Qianqian. Kamu juga tidak akan diganggu oleh keluarga Su lagi. Maka semuanya akan kembali cerah. Bagus sekali. Kakek, kenapa ribet banget sih? Sampai bikin acara team building segala. Lihat kamu, baru mulai sudah memecat begitu banyak orang. Sekarang semua orang di atas dan bawah resah. Acara ini tujuannya untuk menenangkan hati orang dan membangun citramu sebagai pribadi yang ramah dan hangat. Mengerti, kakek? Aku dengar kamu dengan putri keluarga Fen. Akurnya bagus, ya? Ya. Haha, ya, aku juga sudah bilang ke Paman Fen untuk mengajak putrinya ikut. Akara team building kita. Jangan takut, ada aku. Identitasmu tidak akan terbongkar. Bukannya kamu bilang kakek Su pernah bertemu denganmu sekali? Dia tidak akan mengenalimu, santai saja. Itu kan sudah 5 tahun lalu, waktu itu aku masih pelajar. Dia sudah tua dan matanya rabun, pasti tidak akan mengenali. Oke, nanti ikuti gerakanku. Apa yang aku lakukan, kamu ikuti saja. Luo. Sudah besar sekali, ya ampun. Halo, kakek. Haha. Bagus, cepat duduk. Ini sahabatku, ini sahabatku. Bagaimana? Suka di sini? Suka, pemandangannya cukup bagus. Kakek Su mengaturnya dengan sangat baik. Hari ini kita mengadakan acara team building. Aku sengaja mengundang putri dari teman baikku, Nona Fen Luo. Akan menampilkan sebuah pertunjukan untuk menghibur kita semua. Bagaimana? Ayo, Luo. Aku sangat menantikan penampilanmu. Ayo, Luo. Bagus. Ayo, Luo. Kakek sudah tahu. Kamu sangat menyukai Nona Fen Luo ini. Memang suka, tapi beri dia waktu dulu. Beri dia waktu untuk mempertimbangkan dengan matang. Kakek sudah siapkan untukmu. Sinsin pertenangan. Hah? Hahaha. Kakek, ini tidak terlalu cepat? Dan lihatlah suasana hari ini, terlalu mendadak. Aduh. Tinggal langkah terakhir darimu. Teruskan. Astaga, ada apa lagi nih? Ada apa sih?
Nikmati saja, nanti ada kabar baik. Akan kuberitahu, cicipi rasanya. Kakek Su, mau apa sih? Kok misterius banget? Ah, rahasia alam tidak boleh dibocorkan. Begini, kamu contohkan, gimana cara melamar. Tuan, mana aku tahu, sejak kecil masuk sekolah bela diri. Lalu jadi tentara selama 10 tahun. Belum pernah pacaran sekalipun. Jangan-jangan kamu juga belum pernah pacaran? Ah, pacaran sih pernah. Tapi selalu cewek yang ngejar aku. Aku belum pernah ngejar orang. Kalau gitu, lain kali saja. Kalau kamu melamar di depan semua karyawan, gagal lagi. Itu bisa merusak citra dirimu sebagai direktur. Tidak bisa, tidak bisa. Jarang-jarang kakek senang seperti ini. Aku tidak ingin merusak suasana hatinya, lagi pula aku yakin bisa dapatkan dia. Langkah terakhir ini. Lambat laun harus dilakukan. Kalau gini, kamu jadi cewek, beri reaksi yang normal. Kita latihan dulu. Bukan. Ayah, Tuan. Jangan. Menikahlah denganku, aku suka kamu. Ah, aku sudah suka kamu sejak kecil, Luo. Tuan, kamu tidak mungkin suka dia sejak kecil. Aku bilang iya ya iya, jangan membantah. Baiklah. Luo, ada beberapa hal yang sudah lama ingin kukatakan padamu. Aku suka kamu. Maukah kamu menikah denganku? Beri reaksi dong, kamu kayak patung saja. Baiklah. Cepat. Oh, kalau begitu berikan semuanya padaku. Itu. Ada villa mewah, mas kawin 10 juta, berikan padaku. Lalu, ada mobil sport mewah? Oh ayah. Nanti di rumah, kamu yang cuci piring dan pel lantai. Aku hanya bertugas. Jalan-jalan, nonton TV, dan jangan sembunyikan uang saku. Tuan muda, ini tidak boleh. Aduh. Ciuman, ini bagian terpenting dalam upacara lamaran. Ini harus dipraktikkan dulu. Jangan melawan, ini perintah. Luo. Ciuman ini, sudah kutunggu 10 tahun. Aduh. Ternyata kalian orang seperti ini. Kamu salah paham, bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu anggap aku bodoh? Cepat hapus, aduh. Ganggu. Kalian saya. Bukan maksudku, aku tidak. Parenti, Sarakin Ponselmo. Aku tidak akan menyerahkan Tuan Muda Grup Jiayu yang terhormat. Sepertinya akan sulit mencari istri untuk sementara waktu. Ibunya kamu sahabat fan Luo. Kenapa kamu menyakiti Tuan muda kami? Aku sedang membantunya. To ruin. Serahkan ponsel, hapus fotonya baru aku turun. Hei, wanita gila ini. Fan Luo. Adieu. Direktur, kenapa denganmu? Cepat, bantu aku ke kamar mandi, tidak apa-apa. Bantu aku ke kamar mandi. Siapa sih, tega sekali, memakai toilet tapi tidak digunakan. Yang di dalam dengarkan, cepat beri tempat untuk direktur kami. Cepat keluar, beri tempat untuk direktur kami, cepat keluar. Sial, aku hanya ingin menghindari Sujai. Kenapa malah terjebak di depan toilet? Uang sebanyak apapun, tidak bisa membeli satu toilet. Hei, kamu tahu tidak? Kemarin di kantor pusat Jayu, ada acara team building yang berakhir buruk, katanya Direktur Tua Su. Karena toilet sengaja diblokir, sampai tidak bisa ke toilet. Hei, Aku punya kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya, ayahku melihat foto yang kuberikan. Dia setuju aku tidak perlu berhubungan dengan Sujai lagi. Lalu kabar buruknya adalah KTP-ku hilang. Mungkin diambil oleh orang yang mengejar-ngejar aku tadi.
Luo. Gimana nih? Sekarang dia tahu aku palsu. Kamu bilang, apa aku masih bisa bertahan di perusahaan ini? Dia sama sekali tidak tahu kamu kerja di JW. Apa yang terjadi? Karena aku pernah ngobrol dengannya. Jangan-jangan kamu mengaku padanya kalau aku palsu? Asistennya yang licik itu mengambil KTP-ku. Jadi, dia tidak marah padamu? Enggak. Tapi, kami melakukan beberapa transaksi. Kamu mengkhianatiku? Aduh, aku juga terpaksa. Tahu. Awalnya aku mau pakai foto untuk memerasnya. Tapi siapa sangka dia sama sekali tidak peduli. Terus sekarang harus gimana? Kalian ngobrol saja dulu, aku duluan ya. Menurutmu, apakah mangsa yang sudah tertangkap masih punya kesempatan untuk melarikan diri? Aku tahu salahku menipumu. Kamu mau gimana? Kemarin aku bahkan mau melamarmu, tapi hari ini, menurutmu, apa yang akan kulakukan padamu? Apa? Kamu merasa dirimu korban atau mau bilang, orang kaya itu jahat semua? Tidak, aku bukan wanita kaya dan cantik. Aku menipumu. Tentu saja itu salahku. Katakan, siapa nama aslimu sebenarnya? Nona ini tidak akan mengubah nama. Duduk pun tidak. Zhao Qianqian. Karena kamu menggantikan orang lain untuk kencan buta. Membuang waktuku dan tenagaku. Kerugian yang ditimbulkan tidak terhitung. Hanya bisa diganti dengan uang. Ternyata benar, cara orang kaya menyelesaikan masalah ia pakai uang. Untung dia tidak mengenaliku sebagai karyawan perusahaannya. Asal kemarahannya reda, aku bisa terbebas dari penderitaan ini. Katakan saja, selama masih dalam kemampuanku. Aku bisa ganti rugi kerugianmu, termasuk secara mental. Hahaha, aku suka sikapmu. Meskipun bagaimanapun juga, kamu tidak akan bisa membayarnya. Jangan meremehkanku. Jangan kira aku bisa kamu perlakukan semaumu. Paling-paling aku traktir kamu makan enak, pasti kamu puas. Baik. Tapi aku yang pilih. Benar, ini adalah Margaus tahun 2009. Kupikir kau akan memilih Lafite tahun 2008. Anggur merah tahun 2009 ini, harganya seharusnya masih terjangkau. Nona, anggur Margaus tahun 2009 adalah salah satu anggur termahal di dunia. Total produksinya tahun itu hanya 6 botol, sekarang satu botol Margaus legendaris. Harganya sudah melebihi 200.000 dolar. Sudah, traktir aku makan ini. Utang kita lunas. Aku mau tanya, paket yang kau pesan tadi, harganya berapa? Oh, ini sekitar 1 jutaan lah. Apa? Makanan apa yang harganya 1 jutaan? Kau ini penipu. Aku mau lapor polisi. Tempat makan penipu. Pelanggan suara. Kau ngapain? Aku nggak minum, aku nggak mau bayar. Suara. Aku nggak mau bayar. Bisakah kau berhenti membuat ulah? Restoran selebriti itu beroperasi normal, tapi kau malah menuduh mereka melanggar peraturan harga. Untung aku yang bayar, kalau tidak, kau bisa ditahan. Kau mau apa lagi? Tenang saja, utangku akan kubayar. Halo, membership game tahunan hanya 1.888. Mau lihat brosur? Aduh. Teknik penjualanmu payah sekali. Kau ini anak orang kaya yang nggak tahu susahnya hidup. Jangan sok mengatur aku. Cobalah merasakan pahitnya kehidupan dulu. Kalau begitu, hari ini akan kutunjukkan padamu apa itu sales top. Dua nona cantik, tertarik gabung di game kami. Scan QR code untuk jadi member. Nanti kita bisa ketemu setiap hari di game. Bisa minta kontak WhatsAppmu? Namamu siapa? Dia nggak ngerti apa-apa, cuma mau cari pacar. Cepat pergi. Gila nggak sih? Jangan ganggu aku kerja. Aku cuma mau bantu. Siapa yang minta bantuan? Kau cuma mau cari pacar. Malam ini aku harus jual 10 member, aku bisa sendiri. Jangan-jangan kau pikir, dengan komisi jual member, bisa melunasi utangmu? Tunggu sampai aku jual 100.000 member, baru utangku lunas. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu melunasi utang dengan cara lain? Apa? Misalnya,
sebuah ciuman. Mimpi. Aku tidak akan pernah menciummu. Kalau begitu tidak ada jalan lain. Kamu tidak bisa melunasi utang, tidak mau menciumku juga. Kalau begitu, selama sebulan ke depan, kamu harus siap kapan saja aku memanggil. Temani aku makan, nonton film, jalan-jalan, sampai aku tidak marah lagi. Lalu kita beres. Oke, sepakat. Hanya sebulan ya. Ini salahku. Aku salah, Sixi. Sudahlah, aku tidak marah. Aku yang salah karena tergiur uang. Sampai mau menggantikanmu untuk kencan buta, bertemu dengan orang yang sok tahu itu. Si jahat yang suka menindas orang. Jangan bilang begitu. Aku diusir dari rumah. Hah? Kenapa? Ayahku tahu aku menyuruh orang menggantikanku untuk kencan buta. Dia marah sekali, aku pun pergi dari rumah. Lalu dia membekukan semua kartu kreditku. Sekarang aku tidak punya uang sama sekali. Terpaksa kerja di pusat kebugaran ini. Jadi sekarang kamu akan jadi sales seperti aku? Dengan tampang dan tubuhku, jadi sales sayang sekali. Aku mau jadi pelatih kebugaran. Bosnya setuju? Tentu saja, aku sudah menghabiskan ratusan ribu di sini. Ada apa? Sujei bilang bosan, minta aku temani minum. Weekendku hancur lagi. Sao Kian, dasar bodoh. Kamu pikir aku benar-benar ingin menyiksamu? Hei, Sisi. Tong, kenapa kamu di sini? Sudah lama tidak bertemu. Ayo, masuk dan duduk. Jangan ya, aku sudah ada janji. Eola. Wah, ini bukan si cantik sekolah kita, Sixi. Ayo, cepat duduk, Sixi. Kamu datang sendiri, jangan-jangan masih jomblo? Jampun. Tong, kita kan teman lama. Jangan membicarakan hal yang tidak enak. Dulu si cantik sekolah. Dikejar banyak orang, kan? Aku ingat ada satu yang ngejar-ngejar, namanya Zhonghao. Tapi sekarang, bahkan anjing pun tidak mau mendekat. Menurutku, tidak sepenuhnya salah Zhonghao. Orang tua Sixi bangkrut, banyak utang. Sisi, selama beberapa tahun ini kerja banyak, utang keluarga sudah lunas belum? Kamu memanggilku masuk, bukan untuk memperkenalkan pacarmu, kan? Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Sebenarnya, aku bukan mau pamer. Dia cuma eksekutif di grup JUE. Gajinya setahun cuma 3 juta. Hai, aku Gao Jian, penampilanku biasa saja. Cuma punya sedikit uang. Kenapa? Aku belum pernah lihat kamu di kantor. Tong, pacarmu sudah kulihat. Aku pergi dulu. Hei, berhenti. Shokyogo no kamu. Lihatlah keadaanmu sekarang. Makan sendirian di tempat mewah seperti ini. Pasti belum pernah ke sini. Duduklah. Makan ini, aku yang traktir. Sayang, kenapa kamu di sini? Aku sudah lama menunggumu di ruang VIP khusus. Wah, dia ganteng banget. Ayo pergi. Kenapa kamu di sini? Aku dari grup JIUE. Makannya makan, jangan berlebihan. Aku sering makan di sini, belum pernah dengar ada ruang VIP khusus. Ruang VIP khusus di sini hanya untuk tamu penting. Wajar kalau kamu belum pernah ke sana. Bocah, sok gaya ya? Nanti aku panggil manajer. Fire Katawana Slingnya. Baik, aku tidak akan mengganggu. Hidup di duniamu sendiri. Bagus. Parenti. Sok jagoan terus mau kabur ya? Tidak semudah itu. Kasih tahu namamu, aku buat kamu tidak bisa makan enak. Kamu yakin? Mera Mekengku? Aku beritahu, hari ini seperti air besar menghanyutkan kuil naga. Aku juga eksekutif di JIUE, Gao Jian. Kasih tahu siapa bosmu. Bos? Kapan aku punya bos? Takut ya? Tidak bisa berpura-pura lagi. Dia masih muda, pasti punya koneksi keluarga. Yang memasukkannya ke JIUE. Anak orang kaya seperti dia. Hanya tahu bersenang-senang. Sisi. Tidak menyangka kamu sampai seperti ini. Sekarang harus menemani pria makan untuk dapat uang. Sadie, ruangan VIP yang mereka bilang, mungkin. Seperti ini maksudnya. Tong, lebih baik jangan macam-macam dengannya. Jangan-jangan dia dimanja. Tapi,
Siapapun yang memanjamu akan diinjak-injak oleh pacarku, Gao Jian. Nanti kalau dicampakkan, jangan nangis ya. Sudah, cukup. Aku tidak pernah berpikir untuk bersaing denganmu, tapi pacar yang satu ini memang tidak bisa menandinginya. Gao Jian. Namanya benar-benar murahan. Departemen SDM perusahaan. Benar-benar menerima sampah apa saja. Sombong sekali. Hah, sebutkan namamu. Aku akan membuatmu langsung lenyap dari Jiayu. Asisten Fang. Apakah di grup kita ada yang bernama Gao Jian? Oh, hanya seorang teknisi. Itu pun kelas 2. Segera pecat dia. Blokir di seluruh industri, tidak akan diterima lagi. Iya, Zhao Yan adalah pacarku, Su Jiai. Kalau berani menghinanya lagi, aku akan membuat kalian menyesal. Kamu adalah direktur utama, Su Jiai? Lalu, Ah, direktur, aku salah. Aku tidak seharusnya menghina Anda. Ah, aku minta maaf. Hahaha. Direktur Su Jiai. Hahaha. Direktur kemarin pergi ke Jingzhou untuk menangani proyek 1 miliar. Hari ini tidak mungkin ada di sini, jadi kamu hanya seorang penipu. Hahaha. Siksi, pacarmu ini pasti suka berakting. Si cantik bertemu dengan direktur palsu, sungguh mengharukan. Aku pikir, dimanja tapi masih berpakaian lusuh. Ternyata, direktur palsu, hahaha. Hello. APA. Aku dipecat? Manajer Sang, tolong sampaikan ke direktur, aku. Halo. Direktur, aku masih punya istri dan anak. Aku masih punya cicilan mobil dan rumah, kalau tidak bekerja, aku harus bagaimana? Aduh. Apa? Istri? Ah, dasar brengsek. Kamu mau apa? kamu tidak tahu hari ini hari apa? Ulang tahunmu. Kalau bukan, ulang tahun kakekmu atau orang tuamu. Orang tuaku sudah tiada. Sejak kecil aku dibesarkan oleh kakekku. Dan hari ini juga bukan ulang tahunnya. Kalau begitu aku tidak bisa menebak. Lagi pula, hari apapun hari ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya menepati janji untuk menemanimu makan malam ini. Hari ini adalah hari yang sangat tak terlupakan bagiku. Aku tidak akan pernah melupakannya. Dan, ada beberapa hal yang ingin kusampaikan padamu. Berhenti. Benar, aku miskin, keluargaku juga punya banyak hutang. Jika kamu juga berpikir bahwa aku bisa dimanjakan pria hanya demi uang, maka kamu salah. Kamu mikir apa sih? Aku cuma sekadar mengajakmu makan saja. Tapi aku datang untuk membayar ganti rugi, bukan untuk kencan denganmu. Kamu bikin ini jadi terkesan ambigu, mudah bikin orang salah paham. Jangan bilang hari ini adalah hari yang spesial. Bagiku, setiap hari adalah hari biasa. Aku hanya bekerja untuk mencari uang. Membayar hutang keluarga, tidak ada yang lain. Kalau begitu, tidak ada sedikit pun perasaan padaku. Aku benar kan? Kamu memang suka. Sadarlah, jangan berhayal sendiri. Jarak terjauh di dunia ini adalah jarak antara aku dan kamu. Orang sepertimu tidak mungkin terjangkau olehku. Kamu adalah presiden direktur grup ternama, aku cuma karyawan biasa. Mungkin kamu hanya iseng ingin bermain-main denganku. Tapi aku tidak tertarik dan tidak punya waktu untuk itu. Bagaimana jika aku senang? Dan melunasi semua hutang keluargamu? Kamu pikir orang kaya bisa semena-mena? Aku beritahu kamu, jika Zhao Qianqian adalah orang seperti itu, aku tidak akan susah payah seperti ini. Jadi, presiden direktur, tolong hargai dirimu sendiri. Ekspresimu yang serius itu lucu juga. Jadi, kamu sudah tidak marah lagi? Kalau kamu sudah tidak marah, berarti kita sudah beres, ya? Tadi aku membantumu di depan teman-temanmu. Sekarang kamu berhutang budi padaku lagi. Itu kan kamu yang datang sendiri, aku tidak memintamu. Lagi pula, tadi kamu pegang tanganku, kan? Itu tidak termasuk dalam ganti rugi. Baiklah. Kalau begitu hari ini sampai di sini, kamu bisa pergi. Kamu sudah pesan makanan kan? Sudah bayar juga kan? Bagaimana kalau makan dulu baru pergi? Makananmu ini mahal, sayang kalau tidak dihabiskan. Hehe. Silakan, aku duluan pergi. Sebenarnya hari ini hari apa sih?
Orang-orang kaya ini susah banget diajak ngerti. Apa? Dia mau ngejar kamu. Nah, kamu harus manfaatkan kesempatan ini, bikin dia keluar duit banyak. Biarnya kamu nggak perlu capek-capek lagi. Setiap hari pulang kerja masih harus kerja sambilan. Waduh, jangan deh. Aku sekarang nggak berani macam-macam sama dia. Kan kita yang salah duluan, bohongin dia. Aku cuma pengen cepat-cepat selesaiin ini, biar dia nggak tahu sama sekali. Aku kerja di perusahaannya, gitu. Agar aku bisa kerja dengan tenang ke depannya. Iya bener, udah lupakan dia. Yuk kita fokus cari duit. Lihat tuh, ada beberapa calon pelanggan. Ayo kita kerjasama. Ya mereka beli kelas personal trainer. Lagi ngapain akhir-akhir ini? Mas, kalau mau hasil fitnessnya maksimal, harus pakai jasa personal trainer. Mau daftar kelas personal trainer nggak? Boleh juga, tapi kalian ngajarnya bareng gitu? Tergantung kalian bisa kasih bonus apa enggak. Aduh. Je booking dia. Kamu tunggu ayah. Kamu nggak apa-apa? Salah kamu, karena kamu aku jadi cedera. Kamu harus bayarin kelas personal trainernya. 1 bulan, 18.880. Aduh. Ini. Ya udah, anggap aja buang sial. Duit 1 bulan. Aku transfer ayah. Siapa bilang cuma sebulan? Kamu harus bayarin setengah tahun. Jangan pelit amat. Ini. Keterlaluan banget sih. Nona Fan, Zhao Qian. Kalian berdua, usir tamu saya. Mulai hari ini. Kalian berdua juga nggak usah datang lagi, pergi sana. Bos, kamu nggak tahu terima kasih banget sih. Aku kan VIP di sini. Kamu nggak punya kelas personal trainer sama sekali. Hah, malah tamu sekelas aku kamu usir. Lihat deh toko aku, bakal bangkrut nih. Mereka kan preman. Kalau kita nggak usir mereka, mana ada lagi cewek yang berani datang? Preman apaan sih? Cuma iseng-iseng dikit tawa. Kamu langsung teriak-teriak, nggak punya sopan santun sama sekali. Aku akan ganti rugi ke kamu. Ganti rugi? Gimana kerennya? Ini kan kerugian jangka panjang. Ada yang mau beli kelas personal trainer? Kamu yang ngajar? Aku mau. Kamu ngajar apa? Siksi, itu pacar kamu ya? Kedepannya harus sering-sering ajak dia datang ya. Bukan begitu. Asisten Fang, belikan aku gin ini. Aku tidak mau ada lalat atau tikus sembarangan masuk. Apa? Kamu mau membeli klubku? Kamu punya uang sebanyak itu? Kamu punya waktu 1 menit untuk mendapatkan ini. Posh. Bos, lebih baik kamu jual kepada kami, kalau tidak, kami akan buka 4 gym yang sama. Di kiri kanan dan seberang jalan. Sampai tempatmu bangkrut. Kalian ini siapa? Sangat arogan. Grup Jiayue, tidak ada yang tidak bisa kami lakukan. Hanya tidak mau melakukannya. Baik. Sekarang, kamu berhutang budi lagi padaku. Tapi, nanti kamu bisa kerja paruh waktu. Di gini sesukamu. Kamu mau apa lagi? Aku mau lihat rumahmu. Apa? Dia ganteng banget pacarmu ya? Apa? Kamu salah paham. Dia cuma krediturku. Siksi, kamu benar-benar membebani keluarga. Bawa pulang pria untuk makan gratis pula. Bihun gorengmu. Malam-malam pakai baju sedikit gini? Kamu tahu apa? Ini ekonomi perhatian. Harus menarik perhatian orang. Orang kaya sepertimu tidak akan mengerti susahnya cari uang orang miskin. Siaran langsung dimulai. Datang. Aku mau yang pedas. Siap. Aku juga mau 1. Wah. Ada yang kasih kamu karnaval. Wah, meledak nih. Wah, dapat karnaval lagi. Siapa sih top donor ini? Jangan-jangan kakek mesum? Jangan-jangan dia ngasih hadiah semahal ini. Sudah selesai makan? Anak kita sangat populer. Begitu dapat uang segera kubayar. Tidak usah diawasi terus. Orang baik ini memberi anakku. Sepuluh Carnival berturut-turut. Kalau sudah selesai cepat pulang. Lihat penagih utang ini. Bikin sesak, sialan. Tante, kalau terus mengusirku, aku tidak akan kasih hadiah lagi untuk anakmu. Kamu? Di rumahku ada 2 keluarga orang tua tunggal. Yang baru saja mengusirmu adalah ibu tiriku yang matanya bersinar. Melihatmu seperti melihat emas.
Itu kakak tiriku, Zhao Xiao Xiao. Kamu bilang teman apa yang adik kita pilih? Ada yang nagih utang, ada yang ngasih karnaval, aneh banget. Kalau adikmu ketemu, langsung untung. Jangan ngomong bodoh, Siksi itu sumber uang kita. Jangan biarkan dia cepat-cepat lari dengan orang lain. Di rumahku, cuma ada aku dan kakek. Punya orang tua di samping, memang enak. Sebenarnya ayahku baik padaku, dia berusaha memperbaiki hidup. Selalu berusaha berbisnis, sayangnya gagal. Gak kepikiran cari kerja yang stabil? Ah, sekarang kan persaingan ketat, susah cari kerja. Kalau gitu, aku atur kamu masuk ke grup GIW. Gak usah. Kenapa? Aku gak suka hidup jam 9 pagi sampai 5 sore. Oke, kalau ada kesulitan, bilang saja. Kenapa kamu baik banget sama aku? Aku cuma merasa, kamu gak seharusnya hidup susah. Susah? Aku gak pernah merasa hidupku susah. Mungkin kalian orang kaya merasa miskin itu dosa. Tapi aku gak mikir begitu. Aku berusaha hidup, gak ada yang memalukan. Bosu, kamu cepat pergi. Ini bukan tempatmu. Kok masih di sini? Kamu salah paham tadi, maksudku bukan bilang kamu susah. Tapi aku merasa, hidupmu berat. Tapi kamu tetap bahagia. Kamu dan aku beda dunia, punya cara hidup masing-masing. Kamu gak akan ngerti aku. Siksi, tambah 3 botol bir, sama 1 porsi telinga babi. Siap. Maksudku, aku bisa bantu. Dulu aku kerja sambil kuliah di luar negeri, juga jadi pelayan. Kalau gitu hati-hati, jangan sampai noda reputasi, Ratu Miku. Heh, mau kerja sama anakku, boleh. Tapi bayar biaya servis, 3.000. Siksi udah pergi. Dah, lain kali datang lagi. Sedih banget, sayangnya kami harus pindah. Kenapa? Kan semuanya baik-baik aja. Sewa naik, bisnis juga susah, udah dah. Lihat, kita udah berusaha keras. Tapi tetap kalah, kamu bilang. Gimana kamu ngerti hidup kita? Kamu cuma bos yang otoriter, bukan Tuhan. Tuan muda. Mal ini akan direnovasi untuk keperluan bisnis. Harganya sudah disepakati? Mal ini tidak besar, 10 miliar sudah cukup. Hanya saja aku tidak terlalu mengerti mengapa GIW tertarik dengan proyek kecil seperti ini tidak akan menghasilkan banyak uang. Kamu hanya memikirkan uang. Aku ingin membantu mereka berubah dan berkembang. Dengan begitu, ini juga bisa menjadi contoh yang baik. Untuk mal di bawah naungan kita. Tuan muda bijak. Oh ya, mal ini. Biasanya ada banyak lapak kecil. Kamu urus mereka, bawa mereka masuk ke pasar. Bebaskan mereka dari sewa, ada satu lapak yang bisnisnya sangat bagus. Perhatikan baik-baik. Mencerti. Syukurlah, tidak terlambat. Kalau tidak, sehari lagi akan sia-sia. Zhao Qianqian. Kamu akhir-akhir ini terlihat sangat santai. Manajer Zhang, aku datang dan pulang tepat waktu setiap hari. Aku tidak menunda pekerjaan. Masalahnya justru karena kamu datang dan pulang tepat waktu. Tidak ada lembur sama sekali, tidak mau sedikit pun susah ya? Bos baru, Direktur Su, sudah bilang. Menekankan efisiensi di seluruh grup, tidak boleh ada orang yang tidak berguna. Kamu tidak lembur sama sekali. Akan membuat HR mengira kamu tidak sibuk. Nanti dipecat, jangan salahkan aku tidak mengingatkan. Baiklah, ternyata menyelesaikan pekerjaan tepat waktu juga salah. Jangan bilang aku tidak memberi kesempatan lembur. Ini mal yang baru kita akuisisi, kita diminta untuk memperbaikinya. Rencana perbaikan bisnis untuk pedagang dan penyewa. Harus dikumpulkan besok pagi. Ini kan mal di depan lapak kecilku. Tiba-tiba saja dibeli oleh Su Jiai. Aneh sekali, perusahaan kita. Kapan berubah jadi organisasi amal? Dia akhirnya belajar berbuat baik. Manajer Zhang, aku janji hari ini lembur, selesaikan rencana perbaikannya. Kakek, sedang apa? Aduh. Rumah sakit tidak nyaman, perawatnya terlalu ketat. Tidak boleh main game. Kamu terlalu suka main, dokter bilang harus istirahat yang cukup. Jaga kesehatan. Kalau kamu benar-benar peduli dengan kesehatanku, cepatlah ikut kencan buta, cari istri. Kakek akan tenang. Kakek, ini kan sudah dibicarakan, jangan ikut campur. Yang ini beda. Siapa? Putri tunggal keluarga Jiang, Jiang Bing'er. Dia selalu nempel sama aku di luar negeri. Aku udah nolak dia dari dulu. Aku gak mau pergi. Kasih muka ke kakek dong. Kasih dia kesempatan juga. Keluarga Jiang dulu pernah bantu kita. Mereka berjasa buat kita. Baiklah, aku pergi.
Aku pergi. Proposalnya akhirnya selesai, Su Jiai. Akhirnya kamu ngelakuin sesuatu yang benar. Halo, Waktu itu aku jadi pacarmu buat bantu kamu. Malam ini kamu harus bantu aku, jadi pacarku sekali aja. Habis itu kita beres. di janji. Oh, maaf. Jalan gak lihat-lihat? Kamu tahu sepatu ini harganya berapa? Aku salah nabrak kamu. Tapi kamu juga sibuk lihat HP. Kamu juga salah. Takut nggak bisa ganti, malah nyalahin orang. Kayaknya ini bukan tempat elit. Siapa aja bisa masuk. Jangan meremehkan orang. Aku diundang Tuan Su. Wah, Tuan Su yang mana? Yang undang aku, Tuan Su Jiai. Apa? Kamu bohong. Mana mungkin Jai ngundang kamu? Percaya atau enggak, aku nggak perlu jelasin ke kamu. Tunggu, Jelasin. Dia kan janji kencan sama aku. Urusanmu apa? Kamu maksudmu apa? Jelasin. Ya seperti yang kamu lihat. Kamu menghina aku? Kan dia janji kencan sama aku. Malah bawa perempuan gak jelas. Koreksi, aku nggak janji kencan sama kamu. Aku cuma bilang ketemu. Dan lagi, dia bukan perempuan gak jelas. Namanya Zhao Qianqian. Dia pacarku. Aku nggak ada apa-apanya dibanding dia. Dia dari keluarga ternama apa? Pekarko. Nggak perlu pakai keluarga ternama buat nentuin. Keluarga kami berjasa ke keluarga Su. Mau jadi orang nggak tahu balas budi? Urusan bisnis, ada timbal baliknya. Aku ingat. Tapi urusan hati, aku nggak bakal dikendalin orang. Baiklah, Jai. Aku anggap kamu lagi iseng. Lepasin perempuan ini sebelum kita nikah. Aku maafin. Berdasar apa kamu pikir aku mau nikah sama kamu? Karena keluarga kita setara, sejajar. Begitu keluarga Jiang dan Su bersatu, di dunia bisnis kita tak terkalahkan. Tapi jika kita berpisah, Konsekuensinya kamu sendiri yang tahu. sebagai CEO Jiayue Group, aku yakin kamu paham maksudku, kan? Lihat, ini namanya kekuatan. Tanpa kekuatan, berani-beraninya kamu merebut priaku. Kamu pasti tahu rasanya dipermainkan pria, kan? Apa yang bisa dimiliki seseorang, sudah ditentukan sejak lahir. Seberapa keras kamu berusaha, takdir tak bisa diubah. Suamiku tercinta, malam ini sangat menyenangkan. Terima kasih untuk propertinya, aku sangat suka. Kita bisa berakting sepuasnya. Sudah cukup, ayo kita pergi. Su Jiai, berani-beraninya kamu pergi. Hanya satu hal yang kamu benar, beberapa hal memang sudah takdir. Seperti saat pertama kali melihat Zhao Qianqian. Aku langsung tahu, dia harus jadi istriku. Zhao Qianqian, Heng, besok kita menikah? Ya. apa? Sudah lama aku tidak sebersemangat ini. Putri orang kaya, sampai dibuat marah setengah mati olehku. Ayo pulang. Oh ya, mulai sekarang tanpa izinku. Jangan cium aku paksa lagi. Jangan diulangi. Baik, ingat besok kita daftar nikah. Apa? Aku mau menikah denganmu. Aku tidak gila. Jika kamu setuju, aku bisa melunasi semua utang keluargamu. Kamu mau membeli perasaanku dengan uang? Jika bisa diselesaikan dengan uang, itu bukan masalah. Jangan pikir uang bisa membeli segalanya. Matamu hanya melihat uang. Ku beritahu, perasaan tidak bisa dibeli dengan uang. Jika belum bisa menerimaku untuk menikah resmi, kita bisa buat perjanjian nikah dulu. Tapi aku janji, tanpa izinmu, aku tak akan menyentuhmu lagi. Lagi-lagi kamu merencanakan apa? Bosku. Malam ini karena kamu, aku sudah bermusuhan dengan keluarga Jiang. Sekarang, kakekku pasti marah. Satu-satunya cara adalah, aku bawa menantunya pulang untuk menemuinya. Konyol. Aku tak mau ikut pernikahan kontrakmu. Jika kamu setuju, aku bisa melunasi semua utang keluargamu. Atau kamu bisa mencicil sendiri, tapi butuh berapa tahun? Maukah orang tuamu terus menderita? Baiklah, kalau kamu tidak bisa menerima, aku bisa memberimu alasan yang lebih baik.
Kawasan bisnis ini sudah kubeli orang. Aku bisa meminta semua penyewa tetap tinggal. Dan mereka dapat diskon sewa. Ini tidak bohong, dia memang serius berbuat baik. Tapi, kalau kamu tidak setuju, aku terpaksa melanjutkan rencana akuisisi semula. Dan mengusir semua penyewa, tidak ada yang tersisa. Aku kasih tahu ya, pernikahan kita hanya pura-pura. Setahun lagi aku akan bercerai denganmu. Baik, aku akan menepati janji. Dan ingat, selain kakekmu, jangan beritahu siapa-siapa. Aku tidak mau orang lain tahu kita menikah. Kalau begitu, kita buat peraturan. Ayo, sekarang temui kakekku. Cepat sekali, aku belum siap. Ini persiapan terbaik. Hello. Apa? Kamu menikah? Kakek, silakan minum teh. Aku tidak punya menantu seperti kamu. Aduh, kakek, aku dan Jiai tidak memberitahumu sebelumnya. Ini salah kami. Aku dan Siksi sudah pacaran sejak lama. Tidak memberitahumu karena takut kamu tidak setuju. Kenapa kamu tahu aku tidak setuju? Ah, Oh, aku ingat kamu itu. Yang pura-pura jadi Nona Fen, kencan buta dengan Jiai. Fen Lulu palsu Ken? Maaf, kakek, aku menipumu. Kamu pikir aku pikun? Tidak bisa. Jiai. Uzir Jia. Dia menikah denganmu karena hartamu. Kalau kamu tidak mengusirnya, jangan anggap aku kakekmu lagi. aku serius ingin hidup bersamanya selamanya. Kamu tidak mau dengar kata-kataku? Baiklah. Kakek, kakek, kakek. Ini masalah besar. Sisi, berhenti. Bicara denganku. Aku sangat menyesal. Aku seharusnya tidak menandatangani perjanjian pernikahan bodoh dengan Su Jiai. Membuat kakekku sakit lagi dan dirawat di rumah sakit. Kamu tidak perlu merasa bersalah seperti ini. Ini semua salah Sujai. Gomong-gomong. Kurasa jagai. Lihat, dia mati-matian ingin menikah kontrak denganmu. Dan dia juga berjanji tidak akan menyentuhmu sedikit pun. Ah, Nah, itu baru benar. Dia dan asisten Fang itu selalu bersama, menurutku. Dia hanya memanfaatkanmu untuk menutupi yang sebenarnya. tapi bagaimana kamu bisa yakin asisten Fang juga orang seperti itu? Aku pasti yakin dong. Aku ini cantik alami, secantik bunga. Mana ada pria yang tidak suka? Tapi si asisten Fang itu cuek banget padaku. Aku sudah mencobanya beberapa kali. Dia tetap seperti itu. Aku nggak percaya. Hari ini aku harus membongkar topengnya. Lihatlah sikapnya, sangat menyebalkan. Aku hampir jatuh cinta, ternyata hanya aku yang berharap. Memang agak mirip seperti di film. Menurutku, tebakanku hampir pasti benar. Su Jiai memintaku mengunjungi kakeknya di rumah sakit. Kamu lihat saja pelan-pelan. Perjala. Hai. Kamu ngapain? Gerakanmu tidak benar, sebagai pelatih fitnessmu. Aku harus membenarkanmu. Aku beritahu ya, klub fitness ini sudah dibeli oleh Jiayu, dalam arti tertentu. Aku adalah atasanmu. Terus kenapa? Aku nggak peduli, aku tetap mau memukulmu. Siapa suruh kamu jadi orang seperti itu? Aku orang seperti apa? Aku bahkan belum menyentuhmu. Justru karena kamu belum menyentuhku. Kakek, Kok dia lagi? Aku nggak mau dia menjengukku, suruh dia pergi. aduh, kakek, jangan keras kepala, dia adalah menantumu. Kamu sudah adakan resepsi pernikahan? Sudah menyuguhkan teh padaku? Aku nggak mengakui. Maaf ya, tidak menyangka kakekku sekeras kepala ini. Membuatmu tersinggung. Tersinggungku bukan apa-apa. Kakekmu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, dokter bilang dia hanya sedikit hipoglikemia. 2 hari lagi bisa pulang, dan dulu dia sering pura-pura sakit untuk menipuku. Biarkan dia merajuk, nanti juga pergi sendiri. Aku lega. Tapi kamu buru-buru menikah denganku. Selain untuk menghibur kakekmu, apakah ada kesulitan lain yang tidak bisa diungkapkan? Kamu mau bilang apa? Ah, sudahlah, aku mengerti. Aku sudah pernah mengalaminya seperti ini. Kamu pulang dulu, aku ada cara untuk membujuk kakek pulang.
Lalu kita batalkan perjanjian pernikahan ini, oke? Bukan, kalau masalahnya sudah selesai. Kenapa harus membatalkan perjanjian? Lagi pula kalau dibatalkan, nanti Jiang Bing'er bakal nempel lagi padaku. Nah, itu inti masalahnya. Aku nggak mau jadi alatmu untuk mencapai tujuan gelapmu. Apa sih tujuan gelap yang kumaksud? Karena cinta sejatimu sebenarnya adalah asisten Fang. Kalian berdua yang cocok. Aku nggak mau jadi tameng memalukanmu. Uangnya akan ku kembalikan perlahan. Apa yang kamu bicarakan? Gak masuk akal, aku gak mau ngomong lagi denganmu. Wah, marahnya lucu juga ya. Halo, kakek. Aku nggak butuh perawat, nggak butuh obat. Pergi sana. Nggak, aku ini diutus khusus oleh Tuan Su Jiai untuk merawatmu. Jamin Anda memiliki kehidupan yang nyaman dan bahagia. Cucu ini memang berbakat ya. Oh, aku siapkan game favorit kakek. Oh hey. Cucu kesayanganku memang paham banget sama aku. Iya dong, Hahaha. nyaman kan, kakek? Asal kakek pulang, aku akan seperti cucu menantu. Melayanimu dengan baik setiap hari. Kakek, kondisi tubuhmu sudah membaik? Oh, Binger de Tong. Sudah lebih baik, terima kasih. Kamu nggak perlu di sini. Pergi sana. Kakek, jangan tertipu oleh Jai. Aku yakin, Jai dan Zhao Qianqian ini bukanlah pasangan kekasih. Soalnya sebelumnya Jai nggak pernah dekat dengan cewek ini. Masa tiba-tiba bisa pacaran? Aku kasih tahu, mereka sengaja nikah palsu untuk menipumu. Oh. Aku heran, Jiai biasanya nggak gegabah. Makanya kakek, aku akan segera membongkar mereka. Nanti, kakek punya alasan sah untuk membatalkan pertunangan mereka. Mengusir si penipu itu. Dia pasti akan menikah denganku. Jiang Bing'er ini benar-benar nggak bisa dihilangkan. Awalnya aku mau membatalkan pertunangan dengan Su Jiai, tapi dia terus berusaha menjatuhkanku. Tunggu saja, aku akan memberinya pelajaran. Kakak perawat, cepat, cepat. Berikan HP-nya lagi. Kamu bantu pijat punggungku saja. Aduh kakek, tinggal di sini beberapa hari lagi ya, biar nyaman. Buat cucuku itu menyerah, dengan patuh menjemputku pulang. Baik kakek, semua permintaanmu akan kupenuhi. Tapi, harus disuntik dulu. Harus disuntik dulu. Ngapain suntik-suntikin? Ngapain dirawat? Kalau dirawat ya harus disuntik. Kamu siapa sih? Camel. Kakek, aku menantumu, tidak ingat lagi? Kamu benar-benar jahat. Kamu cari-cari cara untuk menyiksaku ya? Pulang denganku dengan baik, atau disuntik dulu. Jangan-jangan, tolong. 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 Menyiksa orang tua. Suntik sekali saja, kakek. Tolong. 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 Kemarilah. Dasar perempuan galak, masih mengejarku. Aku benar-benar akan menyuruh Jiai menceraikanmu. Aku beritahu ya. Meskipun kamu kakek, kamu tidak bisa memisahkan kami. Jika kamu tidak mendengarkanku, akan berkata kakek yang berpura-pura sakit dan dirawat. Lihat dia percaya siapa. Kakek, Anda mau keluar dari rumah sakit? Aku keluar apa? Ini menantumu. Yang menyanderaku keluar. Ah, Sixi, bukankah kita sudah sepakat untuk membujuk kakek? Hehe, Jiami bujuku. Dia bawa jarum suntik sebesar ini. Jarum suntik untuk kuda, menusuk kakek. Jampun. Menjarakan. Susah payah membesarkanmu. Sekarang kau cari perempuan galak begini untukku. Sixi, tidak boleh kasar begitu, harus baik-baik pada kakek. Kakek tidak sakit sama sekali, tadi masih lari-lari di kamar. Dia sengaja tidak mau keluar rumah sakit supaya kamu menyesal. Semua ini diajarkan Jiang Bing'er padanya. Kakek, bukankah kita sudah sepakat? Jangan lagi berurusan dengan Jiang Bing'er itu. Kenapa kamu lagi bekerja sama dengannya? Sayang, kepalaku agak pusing. Aku masuk dulu, pusing. Pusing, pusing. Sakit sekali. Sixi, kakek adalah satu-satunya keluargaku. Bagaimanapun juga, kamu tidak boleh memperlakukannya seperti ini. Kalau aku tidak melakukan ini, apakah kakek akan pulang dengan patuh? Tapi kakek tetap kakek, dia sudah tua.
Kamu tidak boleh memperlakukan dia seperti ini. Waktu itu kamu mengeblok Thailand. Sekarang pakai jarum lagi. Ini tidak boleh. Oh. Ternyata kamu ya, hampir saja aku mati kehabisan napas. Aku tidak akan pernah berdamai denganmu. Dengarkan, ada dia tidak ada aku. Bukan. Dengarkan dulu. Aku di pihakmu. Aku akan mengajarinya berubah. Aku akan memintanya minta maaf padamu. Oke? Kalau kakek tidak suka aku, kalian berdua saja yang hidup bersama. Aku tidak mau terus-terusan direndahkan di sini. Dadah. Semakin jauh semakin baik. Kakek. Dia adalah gadis yang selalu aku cari. Kita benar-benar punya toko sekarang. Ah, kalau ku ceritakan kamu tidak akan percaya. Mall mengundang kita untuk bergabung, gratis sewa 2 tahun, keuntungan. Dibagi 50-50 dengan mall. Ayah, sudah baca kontrak ini dengan jelas belum? Bagaimana bisa ada hal sebaik ini? Kita bodoh, tapi penyewa lain tidak bodoh. Mereka semua memperpanjang kontrak. Diskon sewa plus dukungan live streaming. Siapa yang tidak tanda tangan siapa yang bodoh? Dek, jujur saja. Apa ini pacarmu yang kaya? Membantu seluruh keluarga kita. Nan, lain kali, ajak si pemberi pinjaman itu makan malam. Bukan pemberi pinjaman, tapi pacar. Ajak dia datang, ayah yang masak sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan dia, lagi pula. Ini hanya promosi bisnis mall. Dan dia juga bukan pacarku. Dek, kamu harus lebih berusaha, nanti kalau kamu lebih terkenal. Pasti ada anak orang kaya yang tertarik padamu. Baru keluarga kita bisa santai, anak tidak berbakati. Hati-hati tangga, adikmu sudah bekerja keras untuk keluarga kita selama ini. Biarkan dia hidup lebih baik untuk dirinya sendiri, kamu harus mandiri. Terima kasih, Ayah. Adikku menikah. Halo. Kakek menyuruhmu pulang makan. Apa? Kakek menyuruhku pulang makan? Dia tidak marah lagi padaku? Karena dia tahu aku sangat menyukaimu. Bagaimana kamu meyakinkannya? HMPH, nanti cerita di rumah, aku sudah menemukanmu. Ayo pulang. Oke, aku pulang dulu ambil tasku. Setiap kali aku marah, dia selalu datang menghiburku. Dia benar-benar masuk peran, memperlakukan aku seperti istrinya. Adik sudah pulang, sama adik ipar yang tercinta. Kak, kamu ngomong apa sih? Nggak usah disembunyikan, sudah tahu kok. Siapa yang suruh kamu ambil barangku sembarangan? Cici, jangan marahin kakakmu, bukan dia. Kita juga dikibulin. Pak, kamu salah sangka, aku sama dia belum menikah. Paman, maaf. Keputusan aku sama Cici terlalu terburu-buru. Tapi sekarang, kakekku sudah setuju dengan pernikahan kami. Kamu ngaku memang sudah nikah sama anak perempuanku? Aku suruh kamu datang buat jelasin, bukan buat nambah ribut. Wah, Sujiayi, penerus grup Jiayu ya. Hei, ternyata adik ipar itu miliuner. Ribut apaan sih? Xiao, masuk sini bersihin meja. Menantu baik, sudah lama dengar namamu. Ternyata direktur grup Jiayu ya. Diam-diam nikahi anakku. Sebagai bapak, aku minta mas kawin darimu, keterlaluan gak? Tentu nggak keterlaluan. Aduh menantu baik. Zhao Xiao itu kakaknya Cici. Beliin barang buat kakak ipar baru nikah. Wajar kan? Beliin dia mobil, boleh kan? Boleh, lihat dia suka mobil apa. Kasih dia kerjaan bagus juga dong. Oke, nanti aku suruh divisi SDM atur. Cukup, kalian berdua masih belum puas? Utang juga sudah lunas. Oh, sudah ada. Kalian mau ngapain? Kalian malu nggak sih? Bapak nggak malu, anak perempuan masih mau jaga muka. Kamu ngomong apa? Besarin kamu sampai gede, nggak minta sepeser pun. Langsung kasih gratis ke orang? Dasar pengkhianat, cuma bela orang lain. Kamu pernah kepikiran susahnya kami? Kamu hidup enak sendiri, tapi nggak kasih kami hidup enak. Sujiayi, mulai sekarang. Aku nggak izin kamu kasih mereka sepeser pun. Kamu tahu nggak? Aku sudah berbuat banyak buat bayar utang mereka. Aku sudah cukup berbakti, kumohon di depan kakekmu. Kasih aku sedikit harga diri. Ayo Luo, hari ini kita berdua, nggak mabuk nggak pulang. Cici, jangan minum lagi. Kamu kenapa sih? Apa Sujiayi itu nakalin kamu? Bilang sama aku bantu kamu lawan. Bukan begitu, justru karena dia terlalu baik sama aku. Awalnya aku juga kira aku nggak peduli. Aku hanya berniat menjalani pernikahan kontrak dengannya. Tapi aku tak menyangka, demi aku, dia menolak perjodohan yang diajukan keluarga Jiang. Yang sangat penting bagi Jiang. Putri Jiang Bing ya. Dia adalah incaran pernikahan kalangan elit. Sujiayi malah menolaknya. Dia masih belum angkat teleponku. Ah, bagaimana kalau kamu tanya fan Luo?
Bukankah mereka sahabat? Dia mematikan teleponku. Aku yang akan menghubunginya. HMPH. Halo, lagi apa? Dasar, meniru-niru orang mau mengawasi. Sedang bersama siapa? Aku bersama Siksi. Kami ke bar. Kirim lokasinya ya. Kapan kamu jadi akrab dengan Fan Luo Luo? Aku baru sadar. Su Jiayi benar-benar menyukaimu. Dan kamu juga menyukainya. Tidak mungkin. Aku dan dia tidak mungkin. Kalangan elit mementingkan kesetaraan, aku juga setuju. Sisi. Maafkan aku, mari kita kembali bersama. Cepat pergi. Melihatmu sedih, mana tega aku pergi. Sisi. Dasar sinting, memaksa Siksi terus-terusan. Aku minta maaf, ya aku minta maaf ini. Aku habiskan, kamu terserah. Aku tidak ingin melihatmu. Minum sebanyak apapun, aku tak akan memaafkanmu. Jangan kejam begitu, bukankah kamu sudah mendapatkan Su Jiayi, si duda kaya itu? Kalau begitu, beri aku uang ganti rugi putus. Anggap saja buat mengusir preman seperti aku. Aku tidak pernah bersamamu. Dari awal hanya kamu yang berharap, memalukan. Cepat minggir. Aku memalukan? Aku tak tahu malu, haha, bukankah kamu juga langsung mencari cukong kaya? Pada dasarnya, kamu dan aku. Apa bedanya? Shock Shutsi. Baiklah, kalau kamu tidak ingin bertemu, terserah. Ganti rugi saja 300.000. Ganti rugi kehilangan masa muda, ya, Siksi. Boshu. Baik. Tunggu besok jadi headline. Siksi, kamu baik-baik saja? Kenapa tidak angkat telepon? Aku sangat khawatir. Kenapa baru datang? Aku takut sekali. Ini salahku, membuat guru Fan kaget. Guru Fan. Aku pelatihnya, tentu dia memanggilku guru. Benar, sejak kecil aku sangat menghormati profesi guru. Aku benar-benar khawatir. Hen. Masalah keluargamu, ayahmu, ibumu, dan kakakmu. Aku akan menanganinya dengan baik. Jangan merasa terbebani lagi, ya? Tapi semakin kamu seperti ini, aku merasa memanfaatkanmu. Asal aku rela, itu bukan memanfaatkan. Tapi aku dengan sukarela memberimu, hanya dengan begitu. Aku bahagia, dan kamu juga bahagia. Salahku semalam mabuk. Bingung-bingung pulang dengannya, bahkan tidur di ranjangnya. Sungguh memalukan. Siapa? Pencuri berani, kalau tidak keluar, aku tidak segan-segan. Hei, kakek. Aduh pinggangku, aduh. Bebas saya. Astaga, kenapa kamu lagi? Kamu diutus Tuhan untuk menyiksaku? Astaga. Nok mokonlah sedikit. Kamu datang cari Jiayi sebelum subuh, sembunyikan diri dariku. Tidak perlu seperti itu. Kakek Su, maafkan aku tidak sengaja. Masih panggil kakek Su? Panggil kakek saja. Benar. Sengaja atau tidak, tidak masalah. Siapa yang suruh cucuku sayang padamu? Oh, Jiayi, gadis itu tidak pulang semalam? Hahaha.
Hai. Nona Jiang, Tuan Su mencari aku. Suruh aku masuk dulu menunggunya. Akhirnya kutangkap kelemahanmu. Aneh, Jiang Bing'er kenapa ke sini? Untung dia tidak tahu aku kerja di sini. Apa? Dia ternyata pacar direktur? Pacar direktur saja sudah, masih selingkuh lagi? Tidak mungkin. Ini terlalu mendadak, aku tidak bisa menerimanya. Ada apa? Ada gosip baru di kantor? Zhao Qianqian berani-beraninya merebut priaku. Lihat bagaimana aku menghancurkanmu. Iya. Keikek, Ayo duduk. Keikek. Ya. Lihat hadiah apa yang kubawa untukmu. Hadiah apa? Perjanjian pernikahan. Tuan muda, Ham, aku belum pernah melihatmu tersenyum begitu manis sebelumnya. aku akan mengadakan pernikahan megah untuknya. Cincin pemberian kakek ini, akhirnya bisa kuberikan. Tuan muda, Nyonya ada masalah. Lebih tepatnya, karyawanmu yang bermasalah. Zhao Qianqian sebenarnya karyawan Jiayue. Apa? Tuan muda, ini departemen personalia. Data tentang Zhao Qianqian. Zhao Qianqian ini. Kenapa dia selalu menipuku? Tidak pernah jujur? Aku paham, sama-sama karyawan, dia takut kau memecatnya. Tapi di seluruh perusahaan, selain aku. Semua orang tahu dia orang grup Jiayue. Aku direktur ini seperti orang bodoh. Ini kelalaianku, aku asisten bodoh itu. Begini, suruh departemen PR. Turunkan dulu topik panas itu, lalu selidiki. Orang yang mengganggu Zhao Qianqian tadi malam. Siapa sebenarnya? Baik, segera dilaksanakan. Oh tunggu, orang itu. Sudah tahu aku direktur grup Jiayue. Melihat daging gemuk ini tidak diambil, hanya untuk melampiaskan. Motifnya tidak murni. Pasti ada yang mendukung di belakangnya, selidiki. Mencerti. Sekretaris Han, Bos Su, hari ini ada yang datang ke kantorku? Nona Jiang Bing'er datang. Katanya kau mengundangnya. Di kantormu, dia langsung masuk. Jiang Bing'er ini. Maaf, Kamu pikir dengan sekali bilang maaf, bisa menghapus semua perbuatan burukmu? Tak kusangka seorang karyawan kecil sepertimu bisa merencanakan segalanya untuk mendapatkan kepercayaan Jiai. Bahkan menipunya untuk menandatangani perjanjian pernikahan ini. Kalau bukan karena aku yang menemukannya tepat waktu, harta keluarga Su lama-lama akan jadi milikmu. jangan asal tuduh. Aku tidak pernah berpikir untuk mengambil harta keluarga Su. Masalah ini juga ada alasan di baliknya. Tujuan mereka juga untuk membuatku senang. Kakek, jangan tertipu oleh penampilannya yang menyedihkan ini. Orang yang menyedihkan pasti punya sisi yang patut dibenci. Kamu tahu tidak berapa banyak dia menipu keluarga Su? Berapa banyak keluarganya memeras Jiai? Keluarganya dulu punya banyak hutang. Semua dilunasi oleh Jiai. Dia bahkan memberinya 2 juta untuk kebutuhan rumah tangga, membeli mobil mewah, dan menemukan pekerjaan bergaji tinggi untuk kakaknya. Dia jelas-jelas memperlakukan Jiai seperti mesin ATM, mengurasnya habis-habisan. Benarkah ini? Jiai melunasi hutangku, itu salah satu syarat pernikahan kontrak. Aku tidak setuju ketika keluargaku meminta uang dari Jiai. Tapi aku tidak menyangka Jiai benar-benar akan memberi keluargaku sebanyak itu. HMPH tidak tahu. Jangan pura-pura suci di sini. Kamu terus memanfaatkan Jiai untuk menipu uangnya, sambil berkencan dengan mantan kekasihmu. Bukti terbaik bahwa kamu sama sekali tidak mencintai Jiai, hanya mengincar hartanya. Aku mencintai Jiai bukan karena uangnya. Kalau begitu buktikan pada kakek. Tanda tangani surat perceraian ini. Kamu bilang tidak peduli dengan uang Jiai, tapi akhirnya tidak mau menandatanganinya. Aku akan memberimu 1 juta sebagai kompensasi. Tidak cukup, 2 juta. Berapapun yang kamu minta, akan kuberikan.
Kamu pikir dengan uang bisa memaksaku melakukan sesuatu? Aku beritahu kamu. Hubunganku dengan Jiai bukan urusanmu. Ternyata, ambisimu sangat besar. Karena ulahmu, situasi jadi kacau, saham JW anjlok. Kamu sanggup menanggung kerugian keluarga Su? Masalah keluarga Su masih panjang, dan semua ini adalah ulahmu, Zhao Qianqian. Masalah ini sudah menjadi buah bibir demi reputasi Jiayue. Lebih baik kamu putuskan hubungan dengan Jiai. Aku menandatangani perjanjian pernikahan dengan Jiai. Awalnya hanya untuk menyenangkan kakek. Kalau kakek merasa tidak nyaman, tentu saja aku harus menghentikannya. Perjanjian perceraian. Aku tanda tangani. Memang pantas, keluarga Su bukanlah tempat untuk orang miskin sepertimu. Jangan pergi. Jiai, kau benar-benar terpesona oleh si wanita jalang ini. Berani-beraninya kau memukulku. Kau main belakang. Mencuri perjanjian pernikahanku, kau sudah melewati batas. Kalau bukan karena aku, kau masih dibohongi. Kau pikir Zhao Qianqian ini wanita suci? Dia cuma pelacur kecil, karyawan rendahan yang mau naik keranjangmu dengan segala cara. Jangan kau hina dia. Kau sebagai direktur belum juga mengerti. Grup JW dalam masalah besar, saham anjlok. Dewan direksi akan mempertanyakanmu. Aku lihat kau bisa bertahan sebagai direktur. Kalau bukan karena keluargaku turun tangan, Su Jiai tidak akan bisa melewati ini, orang tua. Ayahku bilang, kecuali kau memohon padanya, dia tidak akan membantu. Kakek. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi, aku terlalu malu untuk menghadapi kakek. Semua ini karena Jiang Bing'er memanfaatkanmu untuk lawanku, kau tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Semua ini terjadi karena aku benar-benar tidak bisa meyakinkan diriku bahwa aku tidak bersalah. Maaf, antara kita memang ada jarak yang sangat besar. Kita tidak mungkin bisa bersama. Percayalah padaku, aku akan menyelesaikan semuanya. Termasuk Jiang Bing'er. Akan kuberikan keadilan untukmu. Sudah sampai segini, jangan lagi kau membelaku. Bahkan demi reputasi JW, kau bisa menyalahkanku. Katakan saja aku penipu. Lalu pecat aku, semoga dampaknya pada JW bisa diminimalisir. Aku Su Jiai ini orang yang demi keselamatan diri sendiri. Menyalahkan wanita? Tidak, ini bukan untuk dirimu, tapi untuk grup JW. Untuk kakek. Kakek sudah bangun. Jiai, pergilah, lakukan apa yang ingin kau lakukan. Kakek ingin aku berkompromi dengan keluarga Jiang. Lalu melamar Jiang Bing'er? Ku. Apakah pengecut? Orang menghormatimu sejengkal. Kamu harus menghormatinya sehasta. Kamu tahu harus berbuat apa. Aku mengerti, kakek. Tuan muda, orangnya sudah kubawa. Kalian bisa bicara. Kamu sudah sampai di sini, masih saja sombong. Aku tidak bertaruh tanpa persiapan. Sekarang grup Jiayue sedang goyah, mungkin kamu yang butuh aku. Kamu sengaja memfitnah Zhao Qianqian. Menjatuhkan saham Jiayue. Sudah begini, aku masih harus memintamu? Jangan-jangan kamu pikir bom di tanganku cuma segini? Itu cuma hidangan pembuka. Aku dan Sixi sudah kenal sejak sekolah. Aku punya banyak foto pribadinya. Aku yakin banyak orang di internet yang sangat tertarik dengan kehidupan pribadinya. Dan juga keluarganya yang miskin. Aku melarangmu mendekati Zhao Qianqian lagi. Bos Su. Jangan marah dong. Bisa kita bicara baik-baik. Kamu, seorang CEO besar. Aku, cuma preman kecil. Tapi, kamu harus dengar aku. Baik, aku mengerti. Kamu bukan yang pertama berani memeras aku. Pasti ada orang di belakangmu yang mendukung. Jiang Bing'er yang menyuruhmu. Benar kan? Bingo, pintar juga. Tapi, aku sama sepertimu, tidak suka padanya. Kalau tidak, aku tidak akan mencarimu. Jadi, apa maumu? Jiang Bing'er menyuruhku untuk menyebarkan foto-foto ini, membuat fitnah bahwa Zhao Qianqian di sekolah adalah wanita yang tidak bermoral dan genit. Lalu menjatuhkanmu sebagai CEO yang otoriter. Tapi, aku tidak bodoh.
Aku kasih tahu dulu, yang bayar lebih dapat. Asalkan harganya lebih tinggi dari Jiang Binger, aku bisa jual foto-foto ini padamu. Masalah burukku dengan Sao Qianqian juga akan kubawa ke liang kubur. Baiklah. Sebutkan harganya, aku pertimbangkan. 10 juta, nafsumu besar juga. Bos Su, jangan kasih receh. Yang aku mau 100 juta. Hahaha. Menurutku tawaranmu terlalu rendah. Seharusnya kamu minta 1 miliar. Apa? 1 miliar? Kamu benar-benar mau beli? Terima kasih, Bos Su. Aku belum pernah lihat orang kaya sebaik kamu. Tapi aku punya syarat. Syarat apa? Katakan saja, dengan harga segini. Sama sekali tidak masalah. Aku butuh kamu bersaksi langsung bahwa Jiang Binger yang menyuruhmu sengaja memfitnah Sao Qianqian untuk menekan harga saham Jiayue. Oke, sama sekali tidak masalah. Jiang Binger pasti tidak menyangka aku akan mengkhianatinya. Hahaha, siapa yang tidak bisa bayar 1 miliar? Hahaha, tapi Bos Su ini 1 miliar, kapan akan diberikan padaku? Sekarang juga. Asisten Fang. Sudah ditransfer, lihat sendiri. 1 miliar, aku juga orang kaya sekarang. Hahaha, Su, apa maksudmu? Habis mana si Petit Wang? Percakapan kita tadi sudah aku rekam. Dan di sini ada CCTV. Kamu menjebak aku. 1 miliar yang baru saja kamu terima adalah bukti pemerasanmu, menurutmu jika diberikan ke polisi. Berapa tahun hukumanmu? Minimal 15 tahun. Penjara seumur hidup. Bos Su. Aku hanya bercanda, Bos Su. Aku salah, Bos Su. Maafkan aku, Bos Su. Kamu memang tulang rusuk rendah. Berani mengincar CEO kami, sama saja bunuh diri. Aku bisa memaafkanmu. Tapi kamu harus patuh padaku. Aku patuh, Bos Su. Terima kasih, Bos Su. Berdasarkan keputusan rapat direksi tadi, memberhentikan Su Jiayi sebagai ketua dewan direksi dan CEO Group, pengangkatan baru Jiang Binger sebagai direktur grup dan CEO Group. Efektif segera. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan para direktur. Rapat selesai. Jiayi, apakah kamu merasa semua ini sangat tidak masuk akal? Sebelumnya, Jiayu masih milik keluarga Su, tapi sekarang sudah menjadi milik keluarga Jiang. Kalau begitu, selamat ya, akhirnya keinginanmu tercapai. Tidak, yang kuinginkan bukan posisi ini. Tapi untuk mendapatkanmu, kamu tahu tipe pria seperti apa yang paling kusukai. Terutama yang dingin dan tidak ramah, itu favoritku. Karena menaklukkan pria seperti itu sangat menyenangkan. Haha, Kamu pikir bisa menaklukkanku? ini kan terakhir kalinya kamu bersikeras. Mengorbankan Jiayu demi seorang wanita, menurutmu itu worth it? Worth it atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Masih ngotot, nanti kita lihat. Aku menunjukmu sebagai General Manager Jiayu, nanti. Kamu lihat sendiri bagaimana aku memperlakukan bawahanmu. Xiao Qianqian. Berani-beraninya kamu memperlakukan Sao Qianqian seperti ini. Aku pasti akan membalasnya 2 kali lipat. Jangan buru-buru, aku pasti tidak akan menyentuh sehelai rambutnya. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Zhao Qianqian, hari ini semua proposal harus direvisi, kalau tidak selesai, tidak boleh pulang. Proposal ini dibuat oleh orang lain, bukan tanggung jawabku. Bukan tanggung jawabmu pun harus kamu kerjakan, mengerti? Kita semua sudah dewasa, harus bertanggung jawab atas perbuatan sendiri. Mengerti? Mengerti. Hari ini bukan hanya kamu, seluruh departemen harus lembur. Karena sudah menyinggung CEO baru, Nona Jiang. Kenapa aku harus berurusan dengan orang merepotkan sepertimu? Sial sekali, sudah memalukan seperti ini masih tidak mau mengundurkan diri. Selamat pagi, CEO. Wah, masih merasa diri sebagai istri CEO ya? Bertemu dengan CEO baru seperti aku, tidak tahu harus menyapa. Selamat pagi, CEO Jiang. Bagus kalau tahu aku CEO sekarang. Kamu pasti pikir aku akan memecatmu, kan?
Aku justru tidak akan, aku akan membiarkanmu tetap di sini. Lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Pekerjaanku sempurna, tidak ada alasan untuk pergi. Baik, kalau begitu kamu jadi asistenku, khusus melayaniku. Manjurti, Bisakah aku menolak? apakah kamu tidak ingin melihat bagaimana aku dan Sujayi saling mencintai? Mungkin tidak akan pernah terjadi, karena dia sama sekali tidak mencintaimu. Kamu, karyawan kecil yang menggoda direktur, masih berani bicara besar. Sujayi, apa maksudmu? Berani mengaturku menghukum bawahan? Perilakumu seperti ini, pantaskah untuk seorang direktur? Jika ini karena dendam pribadi, maka aku harus turun tangan. Hanya seorang karyawan kecil, pantaskah kau berseteru untuknya? Mungkin di matamu dia tidak berharga. Tapi Zhao Qianqian adalah wanitaku. Dan, aku ingin klarifikasi. Bukan dia yang menggodaiku, tapi aku yang berusaha mendekatinya. Aku akan melindunginya. Sujayi, berani melawanku? Akulah direktur JW. Benar, kau direktur. Tapi jangan lupa, pemegang saham terbesar Jiayue adalah keluarga Su. Tanpa persetujuanku, kau takkan pernah bisa mengambil Jiayue. Dan kalian semua. Siapapun yang menyusahkan Zhao Qianqian di masa depan. Berarti melawanku, aku akan menuntut balas. Pergi. Sujayi, kau akan kembali memohon padaku. Kau tertawa apa? Kau sudah menyinggung Jiang Bing-er. Tidak memikirkan akibatnya? Aku tidak peduli, yang penting aku ada di sini. Kau tidak akan terluka. Kenapa kau begitu baik padaku? Apakah aku tidak ada yang layak kau sukai? Kau benar-benar tidak ingat padaku? Kita pernah bertemu, aku benar-benar tidak ingat. Tidak masalah kau tidak ingat. Aku ingat. Sudah 10 tahun penuh. Aku tidak mau makan. Cepat makan, mau kelaparan? Setelah makan, cepat pulang. Aku sudah tidak punya rumah. Tempat ada orang yang mencintaimu adalah rumah. Jangan buat orang yang peduli khawatir, cepat pulang. Tahun itu, aku ngambek dan kabur dari rumah, hasilnya. Beruntung bertemu denganmu. Aku agak ingat sedikit. Waktu itu kau sangat kurus, tapi sangat keras kepala. Aku langsung tahu, kau anak yang kabur dari rumah. Jadi aku menghiburmu. Ya, nasib setiap orang berbeda. Aku tidak punya orang tua. Tapi punya kakek yang sangat menyayangiku. Jadi, aku bangkit lagi semangat hidupku. Tak disangka, dewasa jadi direktur. Kian-kian, untukmu, aku bahkan bisa melepaskan grup Jiayue. Kalian kok di sini? Kalian ngapain sama kakek gue? Kakek lu minta gue selamatin Jiayue, gue nolak. Dia tiba-tiba kena serangan jantung, ya jadi gini. Jangan berisik, kami lagi nanganin pasien. Keluarlah dulu sebentar. Gue kasih tahu, Jiayue gak akan pernah tumbang. Oja, kamu masih terlalu muda. Maksud kamu apa? Jiayue bisa bertahan karena keluarga Jiang. Bantu tepat waktu. Kalau keluarga Jiang tarik dana, itu bakal bikin market rugi besar. Nanti, semua orang pada jual saham Jiayue. Kamu pikir Jiayue masih bisa bertahan? Paman Jiang, kamu mengancam gue? Enggak. Gue gak suka pakai kata itu, gue lebih suka bicara soal perasaan. Bisnis. Sebenarnya gue masih suka sama kamu. Karena kamu akan jadi menantu gue. Karena perasaan kalian anak muda cepat berubah. Gue terpaksa harus pilih. Hari ini gue akan umumkan. Keluarga Jiang keluar dari Jiayue. Jangan, tolong jangan tinggalkan Jiayue. Gue lebih baik putus sama Su Jiai. Jangan bilang begitu. Zhao Qianqian, kamu memang perusak. Keksu. Jadi begini karena kamu. Gue ngerti, Nona Jiang. Gue tahu harus gimana. Jiai. Gue berterima kasih atas perhatianmu selama ini. Tapi gue gak sanggup tanggung jawab sama konsekuensinya. Dan rasa bersalah yang menyertainya. Jadi, kita putus aja.
Kakek, sudah baik kan? Gue baik-baik aja. Gue sudah nego sama keluarga Jiang, mereka gak bakal tarik dana. Syaratnya apa? Nikah sama Jiang Bing'er. Lalu Siksi gimana? Tenang, gue akan atur. Jia Yue adalah hasil jerih payahmu. Gue gak akan biarkan usaha seumur hidupmu hancur. Siapa yang berani ganggu Jia Yue, gue hancurin dulu dia. Gue enggak. Sini duduk. Ayah. Gimana urusan yang gue suruh kerjain? Ya ini. Kamu kan punya daya tarik yang besar. Bukannya Fen Luoluo bilang dia akan menuruti semua perintahmu? Tapi ayahnya tidak mau menurutiku, katanya. Keluarga mereka awalnya akan dijodohkan dengan keluarga Su. Tanpa keluarga Fen, rencanaku jadi kehilangan satu bagian yang sangat penting. Tapi keluarga Fen ini benar-benar di luar kendaliku. Terutama si ayah Fen itu. Ah, aku tidak peduli, kamu harus bisa dapatkan keluarga Fen. Baik Tuan Muda, aku akan berusaha sekuat tenaga menyelesaikan tugas ini. Bagus. Iya. Gimana kabar Sao Qian akhir-akhir ini? Jia, begitu dengar kamu akan menikah dengan Jiang Bing'er, moodnya langsung jelek. Yang paling menyebalkan adalah si Luoluo itu. Dia malah menyuruhnya untuk melampiaskan emosi. Melampiaskan emosi. M. Gimana caranya? Ayo cepat bilang. Fen Luoluo banyak akal, pasti ada yang tidak beres. Begini, zona pelampiasan emosi ini. Memang ide Fen Luoluo. Di dalamnya ada apa? Memikul sandbag, melempar orang. Oh ayah. Yang paling mahal di sana adalah pelampiasan emosi dengan orang sungguhan. Bisa dipukul dan dimaki, tidak akan melawan. Ada yang mau melakukan ini? Tentu saja, dan para pria itu saat dipukul. Wajahnya ditutupi. Badanmu bagus ya, badanmu bagus ya. Boleh aku pegang? Kokoh ya, mirip pacarku. Bukan. Suamiku. Bukan. Suami orang. Kamu bilang padamu, kamu jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Dan sudah menyukaiku selama 10 tahun. Kamu bilang, demi aku kamu rela meninggalkan bisnis keluarga. Tapi besok dia akan menikah. Bukan aku pengantinnya. Brengsek. Kalian pria semuanya brengsek. Brengsek. Maaf ya. Apa aku memukulmu terlalu keras? Tidak apa-apa, aku memang di sini untuk kamu lampiaskan emosi. Aku sangat ingin memeluknya, bilang padanya jangan menikah dengan orang lain. Kamu harus bersama aku. Aku ingin terus memeluknya seperti ini, tidak akan pernah melepaskannya. Maaf ya, apakah aku terlihat seperti orang gila? Tidak, kamu sangat imut. Kalau aku imut, pasti tidak akan ada yang menolakku. Dia juga tidak akan menikah dengan orang lain. Lalu kenapa kamu tidak memberitahunya? Suruh dia jangan menikah dengan wanita lain. Tidak bisa, aku sudah berjanji padanya. Aku harus putus dengannya. Jadi kamu lebih memilih terus menyiksa diri seperti ini? Iya. Dia punya misinya sendiri, dia punya tanggung jawab. Sebagai cucu tertua di keluarga, dia harus melakukan ini. Sungguh berat bagimu. Aku berharap saat ini kamu adalah dia, agar aku bisa mengatakannya langsung padanya. Aku mencintaimu. Perasaanmu pasti dia tahu. Kalau aku jadi kamu, pasti akan pergi ke acara pernikahan. Direktur Jiang, Anda hebat sekali memanfaatkan pernikahan kedua keluarga untuk menguasai kendali nyata Jiayu. Mulai hari ini, keluarga Su tetap milik keluarga Jiang. Ayah, kami sudah datang. Jiayi. Tadi semua orang sudah bilang, lebih baik kamu masuk ke keluarga Jiang. Bagus sekali suamiku. Bukankah ini semakin mempererat hubungan?
Aku adalah cucu dari kakek Su, menurutmu. Aku akan menjadi cucu orang lain? Atau kamu yang jadi cucu? Kamu yakin mau masuk? Jiang Bing'er tidak akan melewatkan kesempatan untuk menghinamu. Aku tidak takut. Aku harus pergi. Aku ingin memberikan ucapan selamat pada Jiayi. Aku ingin memberitahunya. Aku tidak menyimpan dendam. Aku ingin dia tahu. Di hatiku, selalu ada tempat untuknya. Kalau begitu, aku mendukungmu. Aku punya kabar baik untukmu. Aku akan menikah dengan asisten Fang. Bagaimana dia bisa melakukannya? Jangan lihat dia bodoh, dia sangat terencana dalam bertindak. Apa yang dia lakukan sampai ayahmu setuju? Jia hanya menjalankan disiplin saja. Disiplin apa? Apa? Kamu sekarang hamil? Luar biasa, Luo. Tak kusangka kamu lebih dulu menemukan kebahagiaan dariku. Kamu mau apa? Kupikir Kian tidak akan datang hari ini. Aku ingin dia menjadi bridesmaidku. Jangan keterlaluan. Jiang Bing ya, Kian datang hari ini untuk melihat Sujiayi. Bukan untuk melihatmu, aku dan Jiayi akan segera menikah. Melihatku, berarti melihat Sujiayi. Zhao Kian, kamu ingat baik-baik. Hari ini adalah hari dalam hidupmu. Paling dekat dengan Sujiayi. Setelah kami menikah, aku tidak akan membiarkannya memiliki wanita lain. Oh, jadi kamu takut akan hal ini? Tenang saja. Setelah kamu menikah dengan Jiayi hari ini, aku dan dia tidak akan ada hubungan lagi. Baik, terima kasih atas kesadaranmu. Aku akan memberimu kesempatan. Jadi bridesmaidku, bagaimana? Baiklah. Tidak boleh. Ayo pergi. Asisten Fang. Tuan muda. Hehe, selamat ya. Keluarga Fen akhirnya menyetujui kamu untuk menikah dengan Fen Luo. Ah, tuan muda, aku ini jadi menantu masuk. Ini sama saja menjual diri. Bahkan anak di dalam perut Fen Luo nanti akan memakai marga Fen. Sudah. Sayang, kamu hari ini terlalu tampan, aku terlalu berbahagia. Kamu pasti sangat terkejut, kan? Aku menjadikan Zhao Qian sebagai bridesmaidku. Dengan begitu, dia bisa menyaksikan pernikahan kita. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya lagi. Tidak apa-apa, aku yang datang sendiri. Setelah hari ini, aku akan melepaskanmu. Benar bisa melepaskan. Aneh. Sekarang, aku umumkan, upacara pernikahan kita akan segera dimulai. Sebelum pernikahan dimulai, aku akan memperkenalkan seorang rival cintaku. Dia adalah Zhao Qian. Dia menjadi pelakor, merusak hubunganku dan Jiayi. Dia sebenarnya hanya pegawai kecil. Tak disangka ambisinya begitu besar. Dia bingar si jalang ini. Seluruh keluarganya adalah vampir, memang tidak akan lewat. Satu pun kesempatan untuk menghina Sixi, terus menempel pada Jiayi. Menyebabkan grup Jiayu menjadi skandal besar hari ini. Aku akan membuatnya jadi bridesmaidku di sini. Untuk dipermalukan. Agar dia menyesali perbuatannya. Para tamu undangan. Pertunjukan Jiang Bing'er sudah selesai. Apa yang dia lakukan tadi? Semua adalah terhadap istriku. Penghinaan dan fitnah dari Zhao Qian. Sujiayi, aku istrimu yang sebenarnya. Kamu salah. Hari ini adalah hari pernikahanku dengan Zhao Qian, bukan denganmu. Kamu gila, apa maksudmu? Su, kamu berani melawan? Tidak mau menikahi putriku? Jiayu tidak akan bisa bertahan. HMPH, benar. Aku memang setuju untuk menikah dengan keluarga Jiang. Tapi jika keluarga Jiang saja sudah tidak ada lagi, bagaimana aku bisa menikahi putrimu? Apa maksudmu? Sebelum pernikahan dimulai, aku sudah bekerja sama dengan keluarga Fen. Mengambil alih saham kalian. Sekarang, akulah pemegang saham terbesar di grup Jiayu. Apa? Kamu memanfaatkan waktu pernikahan kami untuk menyerang diam-diam. Mirbat wilayahku. Sudah kukatakan. Siapapun yang berani mengincar Jiayu, akan kuhancurkan lebih dulu. Aku tidak rela. Jiayi, semua yang kulakukan ini karena mencintaimu. Dasar pengecut licik. Kamu manipulasi saham, memanipulasi opini publik, memfitnah Zhao Qian. Song Hao sudah menjadi saksi kunci. Dia akan bersaksi melawanmu. Tunggu saja ditangkap. Asisten Fang. Nona Jiang, silakan. Aku tidak pergi. Ini pernikahanku. Aku tidak mau pergi. Oh. Aku bahkan belum siapkan gaun pengantin. Kamu tetap terlihat cantik seperti ini.